Ya, memang mereka punya strategi saling intip ya, disengaja dari sisi strategi karena ada faktor elektoral. Jadi kalau satu mengeluarkan siapa cawapresnya, satunya menyesuaikan. Yang kedua dari faktor elektoral juga masih melihat faktor-faktor segmentasi yang melengkapi basis si cawapres. Misalnya dia bisa komplementer. Kalau misalnya Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, dia mau cari basis di Jawa Timur. Begitu juga Mas Ganjar kuat di Jawa Tengah, dia cari Jawa Timur. Jadi faktor elektoral itu yang dipertimbangkan. Yang kedua, faktor koalisi, yaitu memang belum mengerucut namanya untuk menghindari koalisi bubar di tengah jalan. Jadi paling baik itu ya di bagian di detik-detik terakhir, last minute baru menentukan untuk menghindari ada yang lepas. Dan terakhir, mengantisipasi kalau ada perubahan konstelasi. Misalnya tiba-tiba Mas Gibran maju. Nah, itu kan harus menyesuaikan. Kalau Mas Gibran jadi wakil Pak Prabowo, maka bagi Pak Ganjar harus menyesuaikan strategi dan seterusnya. Ditambah ada potensi misalnya ada peleburan poros koalisi menjadi 2 poros, dari 3 menjadi 2. Tapi per hari ini bacaan saya masih potensi tripolar, 3 poros yang lebih besar ketimbang bipolar atau 2 poros. Ya, betul. Jadi capres Pak Prabowo sama Mas Ganjar ini kan dari kelompok ideologi segmentasinya kan nasionalis. Nah, biasanya bicara Indonesia itu kan kombinasinya nasionalis religius, kelompok Islamis. Nah, pasti baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo menyasar cawapres yang memiliki latar belakang religius Islamis. Terutama kalau dari segmentasi basisnya ormas terbesar NU. Jadi pertimbangan itu menjadi pertimbangan yang mungkin dikalkulasi membuat agak lama. Yang kedua ya pertimbangan regional, betul. Karena Pak Prabowo itu berbasis di Jawa Barat kuatnya, Pak Ganjar itu kuat di Jawa Tengah, mereka melihat cawapres yang bisa kontributif. Misalnya carilah salah satu Jawa Timur, karena di 3 provinsi ini 3 lumbung pemilih di Indonesia. Dan ini juga menjadi faktor yang cukup determinan untuk menentukan cawapres. Karena keliru menentukan cawapres bisa kalah. Sebab masih kompetitif Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini kan selisihnya, marginnya sangat tipis. Meskipun variabel cawapres tidak terlalu besar, tapi dengan kompetitifnya antar capres, maka variabel cawapres menjadi penting untuk dipertimbangkan lebih matang. Peluang ini mungkin terjadi jika harus ada 3 prakondisi, tergantung ada atau tidak 3 faktor ini. Prakondisi pertama, kalau ternyata elektabilitas Anies Baswedan itu melejit tinggi tidak terbendung, sehingga faktor ini menyebabkan poros Ganjar dan Prabowo dipaksa atau terpaksa harus bersatu untuk mengimbangi kekuatan Anies. Kalau ini tidak, misalnya masih tetap kompetitif, Mas Anies tidak terus menanjak, maka prakondisi menuju penyatuan poros agak kecil peluangnya. Yang kedua, elektabilitas Ganjar dan Prabowo terkoreksi. Ada salah satu yang melejit, ada satu yang tergerus, sehingga levelnya ada yang jadi level capres, ada level cawapres. Itu pun tidak terjadi. Masih kompetitif baik Ganjar maupun Prabowo. Berarti prakondisi itu tidak menguat. Yang ketiga, ada deal baru, negosiasi dan kesepakatan baru antara Ibu Mega, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi itu tidak, malah Ibu Mega kemarin mengkonfirmasi itu peluangnya kecil. Jadi sepanjang tidak ada prakondisi itu, maka peluang untuk menyatukan 2 poros ini sulit. Ditambah lagi, kalau misalnya dilihat Mas Ganjar merasa dia partai besar, siapa yang mau jadi cawapres? Tidak ada yang mau mengalah. Mas Ganjar berasal dari partai besar, partai terbesar, tidak mau jadi cawapres. Dan dia kompetitif secara elektoral. Pak Prabowo merasa dari koalisi besar, 45% koalisi partainya, terdiri 4 partai di parlemen, juga merasa lebih senioritasnya, kemudian merasa elektabilitas lebih tinggi kalau head to head dengan Mas Ganjar. Jadi sulit dipertemukan. Nah, sepanjang titik temunya tidak ada, menurut saya menyatukan poros ini juga meskipun potensinya masih ada, menurut saya semakin kemari semakin mengecil. Potensi 3 poros jauh lebih besar. Yang real hari ini faktanya Anies versus Ganjar versus Prabowo Subianto. Ya, karena tadi variabel Pak Prabowo berbasis kekuatannya di Jawa Barat. Jadi ada 3 provinsi yang menjadi lumbung kekuatan.
Satu, Jawa Barat lebih kurang sekitar 16% sampai 17% pemilih ada di sana. Yang kedua Jawa Timur sekitar 15%, kemudian Jawa Tengah 14%. Nah, Pak Prabowo itu berbasis kekuatan basis utama di Jawa Barat. Pak Ganjar itu berada di Jawa Tengah. Sehingga provinsi yang satu, yang ketiga Jatim itu wilayah yang mereka pertarungkan. Siapa yang kuat di Jawa Timur? Ada beberapa nama berdasarkan survei Poltering Indonesia dan beberapa lembaga survei, nama Pak Erick Thohir, nama Pak Mahfud MD, nama Pak Muhaimin Iskandar, dan termasuk Gubernur Bukovipa. Nah, ini yang Bukovipa menjadi seksi sebenarnya karena beliau gubernur. Selain elektabilitasnya sebenarnya tidak tertinggi, tapi punya potensi lumayan elektabilitasnya, tapi beliau gubernur. Kemudian basisnya beliau juga NU, ketua Muslimat NU dan seterusnya. Itu membuat jadi posisi strategis. Nah, siapa yang lebih butuh kalau dari segi Pak Prabowo ini bisa melengkapi ceruk Pak Prabowo, dari sisi Mas Ganjar juga bisa melengkapi, yang kedua-duanya bisa bisa membutuhkan itu. Tapi bisa jadi Bukovipa ujungnya tidak menjadi cawapres kedua-duanya. Misalnya Pak Mahfud akhirnya mengambil Pak Ganjar mengambil Pak Mahfud wakilnya. Pak Prabowo misalnya kalau nggak Mas Gibran, misalnya Mas Erick Thohir. Bisa jadi Bukovipa tidak ke kedua-duanya. Tapi bisa juga Bukovipa akan menjadi cawapres salah satunya. Dan Pak Ibu Kofifa sebenarnya juga jangan lupa punya relasi hubungan yang cukup baik dengan Pak Jokowi. Jadi preferensi Pak Jokowi lebih Bukovipa menjadi cawapres siapa juga menjadi variabel yang perlu dibaca, saya kira. Jadi begini, kalau dari sisi cawapres, untuk di periode pertama tidak ada incumbent, itu beda dengan cawapres ketika ada incumbent. Misalnya Pak SBY periode kedua, tiba-tiba Pak Budiono. Pak Jokowi mengambil Pak Amaruf Amin yang tidak punya elektabilitas. Itu mungkin saja terjadi di di periode kedua ada incumbent. Tapi kalau periode pertama tanpa incumbent, maka faktor elektoral, elektabilitas bagi Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini menjadi penting. Karena itu, misalnya keluar nama-nama di luar nama yang elektabilitasnya beredar, seperti Pak Erick Thohir, Mas Gibran. Untuk Pak Prabowo, prediksi saya mungkin tidak keluar dari 3 nama terkuat. Yaitu kalau Mas Gibran misalnya di MK mengabulkan soal usia, kemudian Pak Jokowi misalnya juga menyetujui, mungkin Mas Gibran salah satu terkuat menjadi cawapres Pak Prabowo, kemudian Pak Erick Thohir dan Bukovifa. 3 ini saya melihat tidak berada di radar yang utama terkuat di 3 nama ini. Lalu untuk Mas Ganjar kira-kira ke siapa? Bacaan saya sementara ke Pak Mahfud. Yang kedua mungkin Bukovifa juga masih mungkin, dan mungkin Pak Sandi. Termasuk Pak Ridwan Kamil sebenarnya juga masih mungkin untuk di Pak Ganjar. Jadi di luar nama ini saya melihat belum ada potensi untuk tiba-tiba keluar nama yang itu, karena mereka pengen menang, mencari cawapres yang kontributif secara elektoral. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.